Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih meneruskan materi tentang surat Al-Hujurat. Kemarin kita telah membahas tentang hukum-hukum bacaan di dalam surat Al-Hujurat. Surat minggu kemarin telah kita membahas arti per kalimat di dalam surat Al-Hujurat, surat 13. Nah, sekarang kita menjelaskan daripada isi surat Al-Hujurat tersebut. Ini anak-anak cukup kita perhatikan. Di dalam surat Al-Hujurat, ayat 13. Ayat ini mengandung pesan yang sangat luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Nah, akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaan kita. Ya. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal. Di dalam surat Al-Hujurat itu, kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia, agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu ya anak-anak ya, bisa dipaham ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Ya, sekali lagi, di dalam surat Al-Hujurat itu Allah tidak pernah membedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari sisi amal soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari sisi amal soleh dan kebersihan hatinya. Itu yang dilihatnya, bukan melihat dari kulitnya, rupanya, pakaiannya, harta bendanya. Tidak ada jaminan sama sekali sama itu. Tapi Allah melihat amal soleh kita dan hati yang bersih dan ketulusan di dalam kita berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Artinya manusia itu beramal soleh itu ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Orang mau muji mau enggak, kata urusan, yang penting kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak perhatikan sini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan seperti yang disabdakan dalam hadis berikut ini. Coba anak perhatikan ayat hadis tersebut, ya. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Nah, ini jelas kalian ya. Jadi Allah tidak melihat harta benda, ya, tidak melihat harta benda, rupa manusia, cantiknya, kekayaannya tidak, tapi Allah melihat
perbuatan kita itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Satu sama lain sangat. Nah, ada hadis lagi, ya, hadis yang mengatakan an Abi Musal Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mina kal bunyanis yasuddu ba'duhu ba'dah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah membaca penjelasan ini, apakah kalian siap untuk menjadi seorang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan kepada anak-anak sekalian? Tentu kalian harus siap, ya. Untuk menjadi hamba Allah yang seperti itu tidaklah sulit, hanya perlu berlatih. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar, misalnya itu untuk berlatih dalam keluarga maupun menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain. Nah, dan di sekolah seperti mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi, ya, dapat menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Nah, hal ini seperti ini mungkin bagi kalian terlihat sepele, akan tetapi apabila kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika dari kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Itu, ya, anak-anak, ya, di dalam tentang penjelasan ayat tersebut, ya, di mana manusia itu di dalam surat Al-Hujurat itu apa bunyinya? Ya, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Tidak lain adalah dita'araf, untuk saling kenal mengenal di antara sesama manusia, ya. Namun di antara itu ada yang lebih penting, adalah yang dicintai Allah, ya, adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, inilah yang Allah yang paling disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini anak-anak mencerminkan supaya umpamanya bangsa Indonesia ini banyak sekali ragam corak sukunya. Ada suku Jawa, suku Semendo, Batak, Padang dan sebagainya. Inilah suatu kekayaan bangsa Indonesia, mendapatkan bermacam-macam suku. Nah, di dalam bermacam-macam suku ini kita harus saling menghargai satu sama yang lain, bukan untuk mengolok-olok. Umpamanya suku saya yang paling baik. Nah, tidak boleh kita mengaku sementara suku saya yang paling baik, sementara suku lain itu yang jelek. Itu tidak boleh. Jangan sekali kita berpikiran seperti itu. Orang yang paling baik di antara kita adalah, di antara manusia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mari kepada anak-anak sekalian, ya, kita sama-sama untuk bahu-membahu. Kita biasakan untuk saling gotong royong antara satu sama yang lain. Kita tidak boleh bikin kelompok dengan kelompok yang lain. Namun kita bahu-membahu, kita bersama-sama untuk memajukan bangsa ini. Umpamanya ada kerjasama pembangunan pembersihan jalan atau bikin
gorong-gorong, kita sama-sama untuk kerjasama di dalam suatu pembangunan. Kira-kira itu bisa dipahami ya anak-anak ya. Ya, ini materi tentang penjelasan surat Al-Hujurat. Sekali lagi Bapak jelaskan ya. Apa isi dari surat Al-Hujurat itu? Surat Al-Hujurat itu ya perintah kita untuk saling menghargai antara umat beragama, bukan untuk saling mencela atau mencela suku satu sama lain, tidak boleh. Kita untuk saling menghormati, menghargai ya. Oke, materi Bapak ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Namun insya Allah minggu depan kita membuka materi akan berikutnya. Itu sedikit penjelasan dari surat Al-Hujurat. Oke anak-anak, ini ada sedikit soal. Saya bikin soal untuk anak-anak dapat kerjakan di rumah. Kerjakan, ditulis di kertas 1 lembar, kasih nama, kelas, tanggal. Soalnya sedikit nggak banyak. 1. Bapak dikte aja ya soalnya ya. 1. Jelaskan pengertian wakaf menurut istilah ilmu tajwid. 1. Jelaskan pengertian wakaf menurut istilah ilmu tajwid. 2. Jelaskan kandungan surat Al-Hujurat. Jelaskan kandungan surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam wakaf jaiz ya. 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam wakaf jaiz. 4. Sebutkan masing-masing 2 contoh toleransi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sebutkan masing-masing contoh toleransi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Terakhir yang 5. Jelaskan akibat negatif tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Jelaskan akibat negatif tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Nah, ini tugas yang untuk kalian kerjakan. Silakan kamu kerjakan di rumah. Kasih nama, kelas, tanggal. Ya, oke, 5 soal saja. Saya akhiri materi pada pagi ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.